Tidak dihapuskan karena memang termasuk begitu sejarah Islamnya. Udah lepas kita dari cerita itu, sebagaimana cerita Pak Ketua tadi, boleh jadi nanti dakwah Islam itu selama hari ini kan sebetulnya Piala Dunia ini sama dengan seperti peperangan dunia. Kenapa? Asal menang dia itu seperti menang perang. Semenjak Perang Dunia Pertama dan Kedua, setelah itu diberlakukanlah Piala Dunia ini untuk mengambil perhatian dunia. Yang lain tuh kalah negara-negara yang lain itu. Itu percaturan politik. Wallahu alam. Terlepas kita daripada cerita itu, balik kita cerita kitab ini. Wajiblah kita ini, jadi cerita Syakir Al-Balkhi tadi, saya tuntaskan dulu. Jumpa dengan manusia yang jadi budak, pada saat itu negeri itu terjadi peceklik, susah, sulit, makan payah. Budak itu santai. Jadi tanya, hai hamba sahaya, kenapa kau begitu santai? Aku santai, tuan aku tuh kaya raya. Makan cukup, minum cukup, segala keperluan ada. Tersadarlah Syakir Al-Balkhi. Apa kata dia? Dia bisa bergantung kepada tuan dia yang punyanya karena banyak wotonya, punya kebun. Tenang hatinya. Sementara tuannya itu adalah makhluk dan makhluk itu fakir. Aku punya Tuhan Allah, masih takut aku dengan susah. Kata dia begitu. Sementara Allah Ta'ala itu Al-Ghani, Maha Kaya. Semenjak saat itu, dia segantungnya semua sama Allah Ta'ala. Dia lakukan yang terbaik. Macam contohnya kalau Pak Herman, buka usaha, jahit apa dan sebagainya. Apa yang datang tu joki. Dan lain-lain begitu juga. Yang kita yang dalam berdagang nih. Itu cerita Syakir Al-Balkhi tadi. Jadi daripada cerita itu, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Bahwasanya iman ini perlu kita pertahankan sampai akhir hayat. Termasuk juga kajian pada malam hari ini, cerita tentang hari kiamat. Al-imanu biyaumil akhir, itu adalah salah satunya beriman dengan haud. Apa tuh haud? Telaga Nabi Muhammad SAW. Salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW, Nabi juga selain dia dapat kausar, dia juga dapat haud. Dua-dua telaga. Kalau haud, telaga di padang mahsyar. Kalau kausar, telaga di surga. Gitu. Dan menurut sebutan, cuma Nabi Muhammad SAW sajalah yang dikasihkan telaga Al-Kausar. Di dalam surah Al-Quran itu, Inna a'tayna kal kausar. Yang lain Nabi tak ada. Nabi Muhammad saja. Kalau haud, Nabi-Nabi lain ada telaga untuk umat-umat. Dan yang paling banyak dan paling luas, telaga Nabi Muhammad SAW karena umat paling banyak. Begitu. Yakni kolam yang besar di dalam surga, yang diberikan kepada Nabi kita SAW, yang ada buminya seperti perak, dan warna airnya putih. Seperti laban. Dan baunya lebih harum daripada kasturi. Kalau di sini pengakuannya dalam surga. Kalau dalam beberapa kitab yang lain dikatanya pada mahsyar. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang kalau kitab ini mengatakan di surga. Berarti sama berdampingan dengan kausar. Daripada kasturi dan segala penyibuknya terlebih banyak daripada bintang di langit. Barang siapa yang dapat minum daripadanya tiada dahaga selama-lamanya. Maksudnya begini. Penyibuk itu perhiasan itu. Keindahan itu. Jadi dunia ini kenapa kita di akhir zaman manusia ini muncul mental pemalas. Mental apa namanya itu? Santai. Karena dunia ini udah banyak warna. Penyibuk gitu. Terlena. Anak-anak sudah ngapain hafal perkalian. Toh kalkulator ada. Jadi otak dia kalau kalkulator malas dia. Kalau dulu ini kayak sekian. Di sini dia. Kalau sekarang udah perhitungan mudah aja. 7.000 kali 3. 21.000. Itu pun kalkulator 7.000 kali. Nggak yakin dia dengan ini tadi. Dan mungkin karena udah terlalu banyak, saya ada pas belanja di pajak, kadang jumpa dengan Pak Aceh gitu, dan bapak-bapak yang lain kadang ada yang belanja juga dia. Apa? Nama Pak Aceh itu siapa? Pak Jupri, itu nama ulama tuh. Iya, Jupri. Jadi kadang saya jumpa yang tempat-tempat belanja gitu kan, dia hal-hal yang sepele, perasaan awak, itu pun dihitung. Karena sudah menggantungkan hal kepada itu. Ya. Enggak salah memang. Otak manusia itu kan ada terbatas. Tapi otak ini sama juga dengan badan nih. Kalau tak sering dibuat riyadhah latihan.
Lomas dia. Saya badan saya ini mudah lomas karena saya jarang latihan olahraga. Tapi yang saya latihan olahraga, wah, fisik dia. Wah, dia pagi dia sudah ada latihan-latihan dia. Kita ni paling latihan macam bab saya cuma salat tu aja lah. Tu gawa olah badan. Tapi kan ada orang kadang dia mengolah badannya, jalannya sekian kilo, bersepeda dia, pagi dia bangkit untuk lain sebagainya. Goes. Jadi balik kita cerita tentang pekau yang namanya otak ni. Begitu go. Saya mungkin ada bapak bertanya hukum sama saya karena otak saya ini dah terlatih dengan apa yang ditanya tadi. Udah ada saya baca. Kalau bapak ahli macam contohnya, Pak Herman ni kalau sampai ahli dia tak apalah diukur, ditengok aja baju tu. Udah tahu dia tu dah. Kalau yang ahli tu gitu. Kalau orang ahli itu kan seperti otak dia tu komputer. Melukis ya. Melukis. Oh. Kan kepala dia putih cetek. Iya. Pak Salim tu dulu waktu berdagang itu kan banyak tuh barang. Tapi ingat semua kan? Insyaallah ini padahal bersudut-sudut. Udah lama tahu gogo. Udah kojo. Begitulah. Jadi balik kita cerita tentang penyibuk tadi, begitulah. Penyibuk. Di akhirat nanti yang membuat orang bahagia banyak penyibuknya. Sehingga surga itu tempat untuk melenakan, tempat untuk menghibur, tempat untuk menenangkan, tempat untuk mencukupkan, tempat untuk surga itu jawaban selama ini yang tidak terdapatkan kita di dunia ni. Kita ni bab laki-laki termasuk saya. Kita ni gila dengan perempuan apalagi cantik-cantik. Jadi di dunia tak bisa untuk memenuhkan itu. Lebih dari standar 4 aja tak bisa. Lebih 1 je bayar kadang. Anda mengajar menambah 1 lagi payah. Maka di akhirat Allah buat. Anda kalau lebih, bantai lah di surga. Inna ashabal jannati fi syughulim fakihun. Inna sesungguhnya ashabal jannah penghuni surga tu. Saya pikir pula guru pula ni. Inna ashabal jannati fi syughulim fakihun. Surah Yasin. Inna sesungguhnya ashab penghuni al-jannah surga fi syughulin di dalam kesibukan fakihun, bersenang-senang. Kesibukannya dalam surga adalah bersenang-senang aja. Senang aja tiap hari. Lebih dari yang Pak Salim gambarkan. Laki-laki nih Pak Salim beda dan perempuan. Kalau wanita dia sesuai dengan umurnya berubah pendapat dia. Kalau kita nih tetap setia. Itu aja pendapat kita. Kalau perempuan ketika dia mulai gadis, hendak mengajak ke dewasa, pilihan dia laki-laki itu adalah tampan. Sehingga dia bisa tunjukkan sama kawan-kawan dia. Tengok cowok aku ni ganteng, tampan. Terus sekarang ni lah, kalau dulu kan dijodohkan. Udah agak lewat umur begitu, tampan tak makan, cair mapan. Yang berduit. Wah, dapat tampan muak, tampan tak bisa makan kata. Dicari yang mapan, yang ada duit. Kalau tak belanja online pula tiap hari pula belanja online, baju ini, rok ini semua yang mapan dicari. Rupanya sudah berjalan waktu, mapan dapat, tampan dapat, apa yang nak cari? Setia. Banyak yang mapan tapi tak pernah balik macam Bang Taib. Transfer terus. 3 kali lebaran, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Abang tak pernah pulang. WA pun tak pernah dibalas. Sekarang tak sepucuk surat. Yang dicarinya setia. Kalau laki-laki, ketika dia mulai lajang, bawa anak dewasa, yang dicari perempuan itu satu, cantik. Udah lewat masa itu, anak cari perempuan juga cantik. Udah berumur pun cantik juga jaya. Setia laki-laki ni. Tak berubah. Tak berubah. Kita ni standar itu. Maka di dalam hadis, tungkihul mar'ali arba'. 5 liha wali jamaliha. Kan ada karena cantik cantik. Supaya ketika kita dapat bini cantik ni, tak memalu-malukan bawa undangan. Kalau sempat pula bawa yang agak apa kan, bini kau bukan menantu aku. Apa? Betul aku. Kenapa pula tunjuk Pak Tamrin pula ni? Pak Tamrin pula tunjuk ni. Gitu. Jadi udah lazim. Tapi carilah yang baik. Ya. Cedado aja. Tapi masalahnya apa waktu Honda tidak gitu dulu.
Awak tegoli-goli apa? Tegilo-gilo dia tegoli-goli. Dia sakit dah. Jangankan bapak. Saya cerita bab ustaz aja. Awak tegilo-gilo dia tegoli-goli. Jadi yang jelasnya berjalan aja lah dengan real. Dah, balik kita cerita kitab. Daripada bintang di langit, barang siapa yang dapat minum daripadanya, tiada dia dahaga selama-lamanya. Allah putuskan rasa dahaga itu setelah minum haud dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini kenapa kita dahaga? Karena yang rasa itu belum diputus. Makanya rasa itu nanti timbul ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, rasa dahaga itu sebesar-besar. Andai kata lautan itu airnya ditumpahkan ke sini, tidak akan bisa menghilangkan rasa dahaga. Karena Allah masukkan di dalam diri kita nih ada rasa lapar, ju, atas, rasa lapar, rasa haus. Maka ketika sakaratul maut itu istilahnya kalau macam aplikasi, timbulnya itu jadi hidup deh. Jadi sangat sekali. Maka datanglah iblis menggoda kita. Iblis memang sudah berjanji sampai detik hayat kita dia akan menyesatkan kita dan keturunan. Daripada anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi Adam alaihissalam itu, ya kita inilah seperti itu. Makanya dalam surah Yasin, ya bani Adam alla ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai anak cucu Adam, jangan kau sembah setan. Dia musuh kau nyata. Jadikan dia sebagai musuh. Begitu. Udah itu dan setengah daripada yang dikhabarkan dalam hadis, wajib kita i'tikad yakin bahwa ada mizan. Neraca segala amalan adalah penyelesaian daripada pemeriksaan. Jadi ada diperiksakan segala amalan manusia, ditimbangkan dia supaya terbuka dan nyata bagi tiap-tiap seorang kadar amalannya yang baik dan yang jahat. Maka barang siapa yang berat amalan kebaikannya, diunjukkan surat amalannya kepada tangan kanannya, maka dapatlah baginya kesukaan hati dan kemenangan yang amat besar dan nikmat yang berkekalan. Dan barang siapa yang berat amalan kejahatannya, diunjukkan surat amalannya kepada tangan kirinya, maka rugilah ia dan duka citalah ia karena dapat celaka badannya, dan apalah guna menyesal ketika itu hanya rahmat Allah. Jualah Allahumma arhamni birahmatik. Jadi Allahumma arhamna birahmatika. Jadi terjadi mendapatkan kitab itu setelah di mizan. Awalnya kan dihisap. Ya, dihisap itu dihitung amal baik, amal buruk, tapi belum di mizan, di neraca. Ditahulah di neraca. Udah jelas tukang, barulah kita menerima kitab. Udah selesai semua. Walaupun kita tidak menggoyakkan tangan kanan kita, kalau memang macam cerita di dalam kitab Kifayatul Muhtadi nih, ketika kita di alam barzah, ruh kita dimasukkan balik. Kita dihidupkan, tapi hidup pertengahan antara hidup dan mati, seperti orang tidur. Kita dikasih panca indera sebagai manusia di dunia nih. Tapi kita tak bisa menggoyakkan badan kita itu. Kenapa disebut alam kubur? Karena secara golib biasanya orang itu dikubur. Karena ada juga orang mati melotup di kapal terbang, ada yang dibakar, ada yang dimakan ikan yang tersangkut di bawah karang. Tak juga dikubur. Tapi secara ghalib orang itu tetap dapat siksa kubur. Tapi tak dikubur. Istilahnya saja. Supaya mendapatkan paham. Asal udah meninggal itu ada siksa. Asal meninggal itu ada dapat nikmat. Begitu. Jadi ketika kita di alam kubur, dimasukkan balik dengan dibantu Allah antara. Kita cuma bisa menjawab dengan kadar ilmu kita. Sesuai amalan. Apa itu? Jawaban itu aja. Tak bisa kita untuk berapa nama itu membuat perlawanan dengan malaikat mungkar dan nakir. Maka kalau ditanya man rabbuka, hanya dijawab itu, jawabannya sesuai dengan amalan kita. Apakah Allahu Rabbi? Kalau dia yang lain pula, Tuhan dia, entah Buddha Rabbi, entah Yesus Rabbi, entah Wisnu pula Rabbi, sesuai dia lah. Itu tamsil. Sesuai dengan kadar yang bisa dibuat itu. Udah itu lagi dikatakan di dalam kitab nih, supaya diberikan catatan. Apa kanan, apa kiri. Maka yang kita perlu minta adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib juga kita i'tikadkan ada namanya siratal mustaqim. Ini istilah kalau kita baca dalam Fatihah itu, dia as-sirat. As-sirat itu maksudnya as-siratal mustaqim. Karena jalan lurus tu lagi kita bangun di dunia ni.
Datang pengajian, datang silaturahim. Ini kita ni lagi membangun sirat kita nih, jalan kita. Kalau ndak taat, ndak kita berbuat kebaikan, berarti kita tidak lagi membangun lah. Kita membangunnya dengan amal soleh. Kita membangunnya dengan salat kita. Kita membangunnya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala kemudahan lah. Makanya kalau di surat tu ada dia lainnya seperti al-barq. Al-barq. Ya. Barq itu artinya seperti kilat. Barkun. Yakadul barku yakhtafu absarahu. Ya, jadi seperti itu. Yang terpasang pada hari itu yaitu titian yang dipasangkan di atas neraka supaya lalu di atasnya segala manusia kepada surga. Maka jika ada seseorang itu mukmin yang taat ia kepada Allah Ta'ala, tetaplah kakinya di atasnya. Dan lalu setengah di atasnya seperti kilat dan seperti perjalanan kuda yang dirasa, dan ada yang berjalan perlahan. Ada juga seorang itu kafir atau daripada mereka yang berdosa, daripada mukmin tergelincir kakinya pada titian itu dan jatuh ke dalam neraka dengan kudrat Allah Ta'ala. Jadi itu yang saya katakan, kita itu lagi membangun sirat kita. Nah, kita lagi membangun sirat kita. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syarah Nasaihul Ibad, menurut Syakik Al-Balkhi, kau carilah surga sebagaimana keingin kau masuk padanya. Kau ambil dunia ni sesuai dengan umur kau. Jadi Rasulullah SAW pernah menamsilkan umur tu seperti petak begini, digaris di atas tanah. Lalu di petak ni tadi, segi empat ni garis melebihi, membolah dua petak ni tadi. Jadi kata Rasulullah, petak yang segi empat ni inilah umur manusia. Sementara petak yang di luar ini adalah angan-angan dan cita-cita manusia. Kadang-kadang cita-cita dia melebihi daripada umur dia. Makanya dikatakan dalam kitab, carilah dunia ni seukuran umur kau. Memang betul ada ungkapan ikmal li dunia kaka'annaka ta'ishu abadah. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Tapi ada tambahannya sesuai dengan bahasa untuk mensyarahkan, menjelaskan peta tadi. Wa'amal li akhirati kaka'annaka tamutu ghadah. Beramallah untuk akhiratmu seakan kau mati besok. Nah, jadi gitu tamsilan tu. Jadi kadang-kala manusia ni udah punya satu rumah, ingin dua rumah, udah punya rumah diri sendiri untuk rumah anak, untuk rumah cucu, untuk rumah cicit, mobil tadi untuk dia, untuk bini, untuk anak, sawah ladang, manusia sekali tu. Tapi kalau dia terfokus untuk itu, tak menyiapkan bekal untuk akhirat. Makanya saya gariskan ya, bahwasanya orang beriman tu mencari harta kuncinya bukan untuk kaya, tapi agar mudah beribadah kepada Allah. Kalau orang beriman tu hendak mencari harta supaya kaya, tak ada jauh beda dengan Cilacap di Tanjung Tiram tu. Jambu, Awah, Ahok, siapa lagi tu? Tak ada beda, orang tu cari harta untuk kaya. Kalah kita. Orang tu berani untuk menipu. Berani. Kita cari harta supaya bisa berangkat ke tanah suci, supaya bisa membangun masjid, supaya bisa membantu anak yatim, supaya bisa taklim, supaya bisa beramal soleh. Tujuannya itu. Kalau tujuan kita mencari harta hanya untuk kaya, mati yang memperebutkan adalah anak keturunan kita. Iya. Jadi sekiranya begitu ajalah penjelasan kita pada malam hari ini, penjelasan saya daripada kitab Kifayatul Muhtadi. Semoga ada manfaatnya, semoga Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat untuk kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mantap dah. Udah. Udah mantap dah. Apa lagi? Apa lagi? Berdoa langsung. Doa. Oh, doa. Tak ada nak tanya tak? Udah buat doa. Oh, doa aja. Ini dari tadi cerita Pak Salim aja ni. Kata, baca Yasin Ustaz. Baca. Itu. Waktu cuma no, masbuk aja dapat. Masbuk aja udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana, ya Allah ampunkan bagi kami zunub dosa-dosa kami, wali walidina, dosa dua ibu bapa kami, warhamhum kama rabbauna sigharah. Begitu juga sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka susah payah mengasihi sayangi kami di waktu kecil. Ampunkan dosa jemaah-jemaah kami
Ya Allah yang hadir, ya Allah, keluarga-keluarga kami, ya Allah, kaum muslimin muslimat. Ya Allah, sampaikan doa hajat kami, sampaikan ke tanah suci, ya Allah, kami untuk umrah atau haji yang sudah sampai terima amal ibadahnya, ya Allah, mabrur, mabrurah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengarkan doa, jadikan di antara kami yang lagi dililit hutang, lapangkan rezeki bisa bayar hutang. Yang lagi, ya Allah, jadikan pasangannya, ya Allah, pasangan yang soleh, soleha, anak-anak yang soleh, soleha. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau benar Maroko membawa panji keislaman, memudahkan untuk bebasnya Palestin, mudahkan, ya Allah, menang. Begitu juga, ya Allah, kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada, Engkau lindungi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengarkan doa, jadikan perwiritan kami ini, perkumpulan kami ini kelak sebagaimana kami berkumpul di dunia, kumpulkan juga kami di surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal